saya bicara radio dan televisi, itu punya sebuah pedoman yang namanya P3SPS. Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Itu adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran, radio atau televisi. Sahabat MK, Inspirasi Pagi segmen kedua adalah Bincang Sudut Pandang, di mana bahasan kita di tema pers. Ini ada topik spesial Hari Radio Republik Indonesia, di mana kita akan diskusikan terkait dengan tantangan media sebagai arus utama informasi, bersaing dengan berbagai model yang lain seperti media baru seperti podcast. Kemudian ini yang membuat banyak pihak memanfaatkannya untuk memproduksi konten dan memberikan informasi secara luas. Banyak pihak akhirnya memanfaatkan topik yang sedang ramai atau viral untuk menjadi bahan perbincangan di sebuah podcast. Namun di sisi lain, viralitas ini dapat mengancam eksistensi kebenaran. Ketika semua orang berbondong-bondong menjadi produsen informasi, surat kabar, radio, televisi yang dulunya menjadi arus utama, kini perlahan semakin terdesak oleh media sosial ataupun podcast. Peringatan hari ini, yaitu Hari Radio Republik Indonesia, menjadi momen penting untuk merenungkan masa depan media di Indonesia. Kehadiran media sosial ataupun podcast yang mulanya dianggap sebagai wahana baru bagi publik mengekspresikan pendapat dan juga memproduksi informasi belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Media arus utama seperti surat kabar dan televisi pun kian dibutuhkan. Media jurnalistik semakin relevan saat ini di tengah derasnya ancaman informasi. Namun di sisi lain juga kita semakin membutuhkan institusi jurnalistik, sebab media sosial ataupun podcast tidak bisa menggantikan pilar demokrasi keempat yang diemban pers. Media arus utama masih tetap bisa diandalkan sebagai penyedia informasi yang menjawab karena kerja-kerja jurnalistik telah terlembaga melalui proses verifikasi dan prinsip keberimbangan. Pertanggungjawaban tersebut karena setiap instansi media arus utama yang telah terverifikasi itu dinaungi dan juga harus taat ya terhadap aturan undang-undang pers. Berbeda dengan media sosial ataupun podcast yang sifatnya lebih personal, sehingga meski tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, ini lebih ke ranah personal si pembuat kontennya. Selain itu, media arus utama berada di bawah pengawasan undang-undang dan kode etik. Jadi apabila melakukan kesalahan terhadap pemberitaannya, media harus bersedia untuk mengoreksi bahkan meminta maaf atas kesalahannya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh media-media yang tidak mempunyai newsroom untuk mengawasi pemberitaan yang disampaikan, seperti media sosial ataupun podcast. Lalu, seperti apa tantangan media sebagai arus utama informasi berjalan dengan derasnya podcast ya salah satunya, ataupun juga informasi di sosial media lainnya. Kita perbincangkan bersama dengan beberapa narasumber kita, sahabat MK. Yang pertama, Wakil Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI, Bidang Organisasi PRSSNI Pak Denny Barinugraha. Kemudian dari Dewan Pers kita juga mengundang Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Arief Zulkifli, yang juga selaku Direktur Utama Media Tempo. Dan yang ketiga kita juga mengundang ini jurnalis senior Aliansi Jurnalis Independen atau AJI ya. Ada Bapak Bambang Murianto dan narasumber kita yang terakhir ada dari dosen komunikasi politik Fakultas FISIP UHAMKA, Bapak Ferdi Firmantoro. Kita sudah terhubung dengan dua narasumber sementara sambil kita menunggu narasumber lainnya. Yang pertama di sini sudah ada dari PRSSNI Bidang Organisasi Pak Denny Barinugraha dan juga Pak Bambang Murianto selaku jurnalis senior di AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kita mulai perbincangannya ya, sahabat sulung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Denny Bahari Nugraha dan juga Pak Bambang Murianto. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, di studio MKFM saya Anhara Rosid dan juga sahabat sulung Bayi Haki membincangkan tema media sebagai arus utama. Nah, dengan perkembangan yang bermacam-macam ini ya, salah satunya ada podcast, sosial media, dan lain sebagainya. Sebelum ke seluruh narsum ini nanti ya, sambil menunggu Pak Denny, Pak Bambang, Pak Denny terlebih dahulu boleh ini hari spesial Hari Radio. Seperti apa nih refleksi radio sampai hari ini? 11 September diperingati sebagai Hari Radio. Suara saya bisa kedengar jelas? Ya, dengar jelas. Dan ini sekaligus juga hari lahirnya RRI. Sebetulnya sekarang kita memperingati hari lahirnya RRI ya, bukan memperingati hari radio, karena World Radio Day itu punya waktu sendiri. Tapi oke lah untuk di Indonesia, karena lembaga penyiaran di Indonesia itu sebetulnya di Undang-Undang 32 tahun 2002 ya, itu dibagi menjadi lembaga penyiaran publik itu RRI dan LPPL. Lalu lembaga penyiaran swasta itu adalah kami, gitu ya, radio-radio swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Jadi media sendiri di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yang sekarang sedang akan direvisi itu terbagi menjadi 4 bagian. Dan karena sekarang ditetapkan sebagai 11 September itu ditetapkan sebagai Hari Radio, kita ucapkan selamat untuk teman-teman yang ada di media radio, karena kita satu suara berjuta telinga. Mungkin seperti itu awal. Baik. Nah, ini kemudian di perkembangannya sosial media, internet, podcast begitu ya, format-format itu juga semacam jadi radio juga dengan format yang seperti itu. Nah, ini sejauh ini satu hal yang perlu disikapi seperti apa dulu nih, Pak Denny? Oke. Podcast, kalau kita ngomongin awalnya podcast gitu ya, atau siaran-siaran dalam bentuk digital. Podcast sendiri adalah siaran, karena istilah podcast ini pertama kali dikenalkan oleh Ben Hammersley. Dia adalah seorang di artikel di sebuah surat kabar di Amerika dan Ben menyebut bahwa siaran new media ini dia sebut dengan podcast. Podcast itu sendiri adalah gabungan dari dua kata, pod dan cast gitu ya. Dan dia ambil pod itu dia ngambil dari, sorry kalau saya ngomong merek, iPod, sebuah barang yang diproduksi oleh Apple gitu ya, untuk mendengarkan musik, dan cast-nya itu diambil dari broadcast. Lalu disambungkanlah podcast ya, siaran yang bisa didengarkan di media internet gitu ya. Karena mendengarkan podcast tadi harus berdasarkan internet. Tapi yang ingin saya garis bawahi, sebetulnya podcast ini ketika saya browse itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kata Indonesianya, yaitu siniar, gitu ya. Mungkin bisa nanti googling, ada bahasa Indonesianya, cuman memang tidak terlalu populer. Itu namanya siniar. Siniar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah siaran berupa berita, musik dan sebagainya yang dibuat dalam format digital, baik audio maupun video yang diunduh melalui internet. Jadi kalau melihat, karena ini siaran sebetulnya ya, podcast itu adalah siaran. Kalau kita melihat di media arus utama, siaran kita itu, saya bicara radio dan televisi, itu punya sebuah pedoman yang namanya P3SPS. Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Itu adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran radio atau televisi
untuk menayangkan atau menyiarkan kontennya. Gitu ya. Jadi ada guidance-nya sehingga yakin konten-konten yang disiarkan atau yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran ini bisa bertanggung jawab. Kalau menurut saya sih untuk awal seperti itu. Ya. Baik. Baik Pak Denny, artinya kalau saya boleh tanya nih Pak, apakah podcast itu bisa dikatakan lembaga jurnalistik ya? Melihat tadi ternyata lembaga penyiaran seperti radio maupun televisi kita ada P3 SPS tadi ya Pak, SPS, ya. sebagai pedoman penyiaran gitu. Nah saat ini sendiri apakah podcast tadi yang kemudian itu kita tidak perlu membangun sebuah radio, kita tidak perlu membangun sebuah televisi, kita dengan telepon genggam kita, dengan membuat suatu akun, kita bisa melakukan penyiaran gitu, Pak. Nah, itu apakah itu bentuk sebagai media jurnalistik juga ini, Pak? Ketika bicara jurnalistik, gitu ya, mungkin pedomannya bukan lagi di Undang-Undang 32 tahun 2002 atau di P3SPS, tapi ini nanti mungkin ranahnya ada di Dewan Pers, gitu ya. Karena Dewan Pers lah yang punya Undang-Undang Nomor 40 kalau saya tidak salah gitu ya, tentang pers, tentang jurnalistik, itu domainnya ada di sana kalau jurnalis. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Radio bukan hanya radio berita. Radio itu masih ada radio-radio yang formatnya musik, formatnya hiburan, formatnya berita, banyak gitu ya. Jadi untuk radio-radio yang formatnya berita, news, ini mereka pasti akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Yang seluruh acaranya atau sebagian besar acaranya itu tentang pemberitaan, jurnalis, mereka akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Kecuali radio-radio yang sebagian besar acaranya itu adalah seperti saya bilang tadi, musik atau hiburan. Hanya sebagian kecil saja pemberitaan, biasanya mereka tidak mendaftarkan diri untuk diverifikasi oleh Dewan Pers. Kalau televisi digugat karena sebuah tayangan sinetron, dia nggak bisa berlindung di balik undang-undang pers karena dia bukan berita. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ciri lain, dia harus ada regularitas. Jadi nggak bisa sekali terbit lalu kemudian hilang, tahun depan terbit lagi, gitu nggak bisa. Dia harus ada regularitas.